Sebenarnya dulu awal mulai nggak ada bisnis Iya. plan yang super super detail itu nggak ada sih. Nggak Jadi ada, kayak oke. kita udah bikin kayak 10 years plan, 5 years plan tuh nggak ada sih awal-awal. Nah, halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Ya, kita ada di Warung Ahok sekarang. Kita lagi ngobrol-ngobrol aja nih. Datang eh, bintang tamunya nih ya buat podcast kali ini. Keren banget. Nah, buat teman-teman yang belum jadi Botakers, buruan join member supaya jadi Botakers. Terutama yang Botakers Intermediate Plus, di sana banyak banget kelas-kelas daging banget yang bantu teman-teman buat scale up iklannya di Shopee, TikTok sama Tokopedia. Ya, kita step by step di sana supaya teman-teman di sini jadi brand yang lebih naik lagi omset ya, terutama karena bintang tamu kita hari ini. Nah, ini dengan Bill. Yes. Ya, Om Bill lah ya. Om Bill. Kalau gue bilang ya. Om Bill, Om Bot Yes. ya. Ambil ombot. Betul. Ya, dari brand Cartiera. Cartiera. Cartiera Indonesia. Ada Indonesianya ya? Iya, jadi kalau misalnya kita Iya. dinama, kan biasanya TikTok ada namanya tuh. Kita bilangnya Cartiera Indonesia. Wah, keren ya. Jadi kalau memang ketemu Cartiera Prancis, Cartiera Nah, Amerika, bukan dia. itu. Bukan. Bukan. Tahun berapa sih bangun brandnya? Tahun 2022 akhir kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kita lihat di marketplace di Shopee, itu kan ada bergabung darinya tuh. Kalau Iya. dihitung-hitung kayaknya 2022 akhir Desember deh. Atau nggak 2023 Januari gitu. Dan termasuk cepat juga kan? Ah ya, thank you lah. Gitu. Ini bukan dari gue loh. Dari peserta kelas gue bilang ini cepat nih kayaknya. Oh iya? Iya, ini dari orang yang bilang. Beneran? Kayak satu ini soalnya satu kategori. Hmm. Ya, karena dia bilang salah satunya ini mau kita bahas ya, affiliate itu kencang banget. Oh. Jadi waktu oke. awal-awal kayaknya kalian bisa manfaatkan momentum affiliate itu dengan baik. Hmm, Nah, gue pengen korek-korek di sininya. boleh, Nah, boleh. tapi sebelumnya, dulu background-nya apa sih? Bisa sempat kepikiran bikin brand Cartier ini? Oke. Gue bilangnya bener ya, Cartiera. Cartiera, bener. Cartiera ya. Oke. Jadi di tahun 2022 itu gue ada banyak main dropship lah, gitu ya. Jadi lumayan klise ya ceritanya ya. Jadi internet marketers biasa kan dropship dulu gitu. Kita Iya. dropship, no brand, bilangnya dagang ya. Kita sebutnya dagang. Nah dari situ kita coba beberapa produk. Terus waktu itu game plan-nya adalah yang paling works dari beberapa produk itu mau kita all in untuk jadi brand, Oke. gitu. Nah dari semua itu yang works adalah salah satunya dompet, gitu. Nah dompet ini tuh di bahasa apa gitu, pokoknya bahasa apa itu artinya Cartiera, kebalik. Dari dalam bahasa sesuatu itu antara bahasa Belanda atau bahasa Portugis atau apa gue lupa. Pokoknya Cartiera tuh artinya dompet gitu. Nah, jadi kita Dompet. pikir ya udahlah kita namain nama brandnya Cartiera gitu. Jadilah Cartiera ini. Nah, awalnya kita dompet. Nah, sekarang itu lama-lama kita mulai expand Om. Nah, menarik nih. Ini tapi kalau dari gue dari sisi gue ya, pihak luar ya lihat ya. Hmm. Gue sendiri beli dompet, gue beli di Topet waktu dompet kulit. Kayaknya udah, bahkan gue nggak beli di hadiah sama istri gue. Kayaknya udah 8 tahun yang lalu. Habis dari itu gue nggak pernah beli dompet lagi. Betul. Maksudnya, kenapa dompet? Sedangkan dompet itu kalau buat, apalagi dompet cowok nih ya. Hmm. Kalau dompet cewek gue masih ngerti. Hmm. Ya kan? Iya. Punya satu, punya 50, masih pengen punya yang lain gitu ya. Betul. Cowoknya satu udah happy aja punya satu ya. Yang penting nggak rusak, nggak hilang gitu ya. Iya, betul. Lu nggak salah pilih dompet. Ya, jadi sebenarnya dulu awal mulai nggak ada bisnis Iya. plan yang super detail itu nggak ada sih. Nggak Jadi ada, kayak oke. kita udah bikin kayak 10 years plan, 5 years plan tuh nggak ada sih awal-awal. Nggak ada. Jadi kayak benar-benar kita nyobain dropship, abis itu yang dari beberapa yang reson itu dompet, kita lanjutinnya kita jadiin brand gitu. Oke. Gitu. Nah, ntar ketemu masalah yang Om bilang tadi kan orang beli dompet cuma sekali nih. Iya. Oh itu sebenarnya jadi masalah yang real nih? Iya dong, kita pikir itu juga dong. Iya, iya. Orang-orang beli dompet sekali. Terus gimana dong? Berarti kan nggak sustain kan? Orang nggak beli lagi, nggak beli Iya, lagi. iya, iya. Gimana caranya? Nah, makanya kita expand ke produk lain-lain gitu. Jadi selain dompet, ada yang lain gitu. Cuman namanya Cartiera ya nggak apa-apa gitu kan. Namanya keren juga. Orang juga nggak tahu ini Iya, betul. dompet kan ya? Jadi sekarang ada tas, ada baju, segala macam gitu. Tas, kalau tas gue masih bisa lihat tuh, setahun 2 tahun masih orang pengen beli baru. Jadi repeat ordernya masih ada di tasnya, Betul. dibanding dompet. Ya, relatively lebih ada lah gitu. Tapi kalau kita banding sama baju, sama sepatu, itu lebih kecil repeat order pasti tas. Oh berarti kalau mau di rank paling atas nih yang paling jarang repeat order dompet, habis itu tas. Iya, gue belum ada Terus- rankingin, belum ada datanya Terus sih. Cuman baju
Sama sepatu harusnya di lebih bawah lagi, lebih sering repeat order Iya, ya. betul. Betul. Karena sepatu kan ada wear and tear-nya kan. Jadi kita pakai lebih sering rusak dan kotor kan. Orang zaman sekarang masih beli dompet nggak sih? Gue aja sekarang dulu dompet kan tebel ya. Sekarang makin lama gue akhirnya pakai dompet kartu doang. Bahkan Oh, kemana-mana iya. kadang-kadang gue cuma bawa satu KTP udah that's it gitu. Iya, benar. Atau Nah, SIM, gue bawanya SIM karena iya. gue berasa kalau bawa KTP kan masih nyetir kan. Mhm. Karena gue cuma bawa SIM doang sekarang. Iya, jadi simple, nggak ribet, nggak tebel gitu Iya, ya. cuma bawa SIM pakai holder di belakang, bawa SIM udah Iya, that's iya, it. iya, Nggak bawa duit cash tuh gimana. Iya. Ya mungkin itu sih. Iya, jadi ya mau kalau ditanya orang beli atau enggak, ya kita cari orang yang mau beli. Dan Indonesia masih banyak orang yang mau beli ya. Betul, betul. Oke, that's itu ya. Oke. Kalau dilihat dari tampilan produk lo, eh, mayoritas warnanya hitam. Hmm. Kenapa? Karena simpelnya adalah yang laku hitam. Gitu. Jadi kita nyoba launching satu kan di awal. Kita nyoba launching dompet, mungkin awal-awal belum perfect lah. Kayak kita belum ada plan yang detail, belum ada plan yang gimana-gimana. Terus kita nyoba, ternyata kita nyoba launching 5 warna, kita nyoba launching dengan angle ini, angle itu. Ternyata yang laku adalah warna hitam. Iya. Nah, dari situ kita belajar, ya ke depannya kalau kita launching yang warna hitam dulu aja. Tapi ada warna lain selain hitam. Untuk dompet banyak, gitu. Jadi kita belajar dari dompet, kita launching 5 warna nih. Iya. Paling laku warna hitam. Oke. Nah, terus kita launching produk baru kan, saya dompet, let's say tas. Nah, kita udah tahu nih dari dompet yang laku warna hitam. Ya udah tas kita launching warna hitam juga. Gitu. Nah, apakah ntar di tas bakal launching warna lain? Ya bakal juga, cuman itu belakangan gitu. Jadi kan kita lessen the risk by kita launchingnya yang warna hitam dulu. Jadi nggak ribet gitu untuk production dan untuk operationalnya. Gitu. Dan kebetulan kalau bisa dilihat-lihat juga, misalnya kita jalan-jalan nih Iya. ke kereta gitu, Iya. ke tengah jalan atau mana ke mall. Kalau kita lihat, kita data gitu ya, kita perhatiin orang-orang gitu, kita hitungin gitu. Pasti kebanyakan warna-warna tuh warna netral kalau Indonesia gitu. Terutama apalagi cowok ya. Gitu. Cowok sukanya warna hitam, warna segala macam, didukung sama data yang tadi, data penjualan. Gitu. Jadi baik lagi gue sukanya bergerak based on data sih gitu. Oke, keren ya. Berarti based on data. Apakah dengan launching warna lebih banyak, misalnya 5, walaupun yang laku hitam, ini secara overall penjualan lebih banyak dibandingin kalau kita cuma launching satu warna doang hitam? Harusnya iya, terutama kalau misalnya kita udah masuk ke warna yang non cowok gitu ya. Kita keluar dari ranah branding dulu ya. Jadi misalnya Iya. kita anggap brandingnya bukan buat cowok ya. Kita ngomong secara general dulu aja ya. Oke. Oke, jadi misalnya kita launching warna hitam, habis itu kita launching warna pink. Udah pasti kan kita membuka market cewek-cewek yang pengen beli warna pink, yang nggak cocok sama warna hitam gitu. Atau misalnya kan zaman tahun lalu di TikTok sering ada tren ini ya, cowok bumi, cowok kue Iya, iya, sama iya. itu kan. Jadi ada yang suka warna earthy tones, ada yang suka warna hitam yang monotone, ada juga yang suka warna yang warna-warni gitu. Ya, Nah, kalau kita itu buka cowok apa ya warna-warni? cowok kue ya. Bener ya? Kue, mamba, sama bumi. Iya, itu bener. Itu. Kue, mamba, sama bumi ya? Kalau mamba yang hitam-hitam. Iya. Kalau kue yang warna-warni. Kalau bumi yang warna earth tone. Iya. Oh, Gitu. Jadi kalau kita buka warna baru pasti kita menjangkau market baru gitu. oke. Well, kita bisa bilang juga sih yang tadinya orang mau beli warna kue bisa aja dia beli warna hitam. Cuman kan kita memperbesar chance-nya untuk dia bisa beli Berarti Kak Tiara nyasarnya cowok tipe apa? yang mamba ya tadi ya. Mamba berarti dong? Hitam ya? Mamba dulu. Oh. Gitu. Mamba bukan biasa buat cewek? Cewek mamba gitu. Kan mbak-mbak. Beda itu. Kalau buat cowok mamas. Betul. Cowok mamas ya. Iya. Bukan mamba ya, Om ya? Bukan, Udah bukan mamba. Bener. Ya. Bisa aja nih, Om. Jokes bapak-bapak ya. Enggak. Jokes om-om nih, Om. Jadi lupa ya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ini gue jujur menurut gue tuh strategi affiliate tuh kan cukup kenceng ya. Terbukti tadi Oke. ya penawaran pertama affiliate gue tuh datangnya dari Katia. Ya, gue juga baru tahu itu. Gue juga baru tahu. Walaupun gak gue respon, cuma menurut gue ini keren Gak banget nih ya. direspon. Ini keren banget ya. Iya, Akun kalau di TikTok kan akun gue nggak gede ya. Akun kayak gue aja bisa dapat
dari Katiara berarti dia melakukan risetnya dengan benar gitu karena audiensnya harus cocok nih. Betul. Ya. Gimana sih caranya lu bangun tim buat afiliator dan apa sih strateginya dari awal? Karena menurut gua kayaknya lu salah satu early adapter buat afiliator Affiliate. ini. Oke. Hmm. Gue akan menjawab ini dengan sejujur-jujurnya, Iya. tapi mungkin ini bukan jawabannya orang-orang pengen dengar, Oke. gitu. Jawabannya gimana cara untuk supaya cepat affiliate adalah dengan reach out sebanyak-banyaknya, cepet-cepetnya. That's it. Jadi lu masif aja gitu. Pokoknya targetnya apa kalau buat Iya. tim? Kalau misalnya dibilang, oh gue udah reach out nih ke 10 affiliate sehari, gue udah tanyain rate card, barter, dapetnya cuma dikit. Nah pertanyaan gue adalah kenapa nggak sehari 20? Kenapa nggak sehari 50? Kenapa nggak sehari 100 gitu? Jadi kuncinya benar-benar banyakin aja. Simpel itu sih. Kalau boleh tahu target lu buat tim lu sehari harus kirim berapa sampel? Pokoknya dealingnya waktu itu kita pernah sebulan itu dealing 500 Itu affiliate. afiliator yang baru. Bukan yang lama. Dan di market cowok lebih susah daripada market skincare. Iya, lebih susah ya. Iya. Plus minus sih sebenarnya. Jadi Iya. kalau di market skincare, ini setahu gue ya, gue nggak pernah main. Iya. Gue nggak pernah main skincare ya. Cuman dari dengar-dengar dari ngobrol-ngobrol, pada bilang kalau market skincare tuh biasa lebih mahal. Oke. Nah, karena kan kompetitif kan. Iya. Apalagi brand-brand udah rela bayar lebih mahal, pasti Iya. rate card lama-lama naik, supply demand kan. Kalau di market cowok itu karena brandnya relatively lebih dikit dibanding market-market kayak skincare, cewek, beauty segala macam, rate card tuh biasa lebih rendah, bahkan sampai bisa free gitu. Nah kalau misalnya affiliate yang barter itu artinya free. Nah tadi kan Oke. Om tanyainnya barter juga kan? Iya. Nah, sorry Om. sorry. Emang gua marketnya ngomong yang ada duit. maaf nih, maaf. Iya. Gitu. Jadi balik lagi kan kita ngomongin cost juga kan. Costnya Iya. biasa kan adalah cost COGS kan Iya. untuk barangnya kan. Nah itu adalah cost untuk yang barter. Nah Oke. kalau misalnya nggak barter ya costnya adalah cost untuk produk dan cost untuk rate card. Nah pertanyaan kan yang mana nih? Yang gratis atau yang bayar? Jawabannya ya semuanya aja gitu. Nah ntar pertanyaannya berubah lagi, efektif yang mana? Nah itu balik lagi tergantung dari brand teman-teman lagi ada di mana gitu. Jadi ini nggak ada jawaban pasti gitu, nggak ada rumus pasti gitu. Kalau brand udah gede, ya bahkan yang less efektif pun dihajar gitu. Nah kalau brand baru awal-awal, udah pasti yang lebih efektif yang dihajar gitu. Jadi termasuk data juga. Ada brand-brand yang kayak awal-awal sebelum endorse kan ngeliat dulu datanya kan. Dia omsetnya berapa nih, omset affiliate-nya nih, gede Iya. atau enggak. Terus komennya rame atau enggak, Iya. segala macam. Nah semakin kita berkembang, semakin kita kehabisan polamnya lah, atau kita kayak udah kebanyakan duit lah ya kali ya gitu ngomongnya. Kita mungkin nggak terlalu seketat itu lagi gitu. Jadi yang tadinya kita maunya gratis-gratis doang, lama-lama ya bayar nggak apa-apa, kita bayar lebih premium nggak apa-apa gitu. Dan lebih worth atau enggak? Atau maksudnya gini, kalau di kacamata gue ya, dengan di zaman TikTok sekarang dan kita udah nggak butuh branding tapi lebih butuh performance marketing, butuh sales ya. Lebih baik 10 yang bayar atau 100 yang nggak bayar? Karena kan secara budget harus sama dong, 10 yang bayar Oke. atau mungkin 100 tuh lebih daripada 100 ya. Oke, ya. Iya. Kalau misalnya awal-awal brand baru mulai, ini gue deh. Iya, iya. Gue ngomongin kalau gue ya. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau mau diikutin nggak apa-apa, nggak diikutin juga silakan. Ini yang gue percaya ya. Yang gue percaya itu kalau misalnya kita baru mulai brand, mendingan yang 100 yang nggak bayar. Lebih baik yang nggak bayar. Iya. Karena lu lebih butuh reach. Bukan. Karena gue lebih butuh tahu konten mana yang work sama yang enggak. Dengan 100 itu kayak kemungkinan gue dapat konten, kan pasti 100 itu beda-beda kan cara buatnya. Ada yang sukanya bikin kayak gambar-gambar di swipe lah, ada yang sukanya kayak bikin storytelling lah, ada yang sukanya hard sell lah, ada yang sukanya bikin video jedak-jeduk lah, ada yang sukanya video segala macam lah. Kan beda-beda kan? Ya. Mereka dibungkusnya tuh beda-beda kontennya. Nah, dari 100 itu kan kita bisa tahu nih, oh ternyata yang works tuh kayak gini. Nah, dibanding kalau 10, walaupun lebih, let's say 10 itu adalah konten kreator yang lebih tinggi followersnya ya, yang udah berpengalaman ya. Ya. Kalau gue sih lebih bet 100 yang ada jackpotnya daripada 10 yang gue jadi nggak tahu nih, testingnya itu lebih dikit gitu. Menurut gue sih gitu. Kalau gue pribadi gitu. Nah, tapi baik lagi, over time, ketika kita udah berkembang, pilih 100 yang nggak bayar atau 10 yang bayar. Ya pilihnya 110, semuanya memang dihajar. Jadi ya makanya. Berarti duitnya udah banyak, guys. Nah, makanya banyakin duitnya justru gitu. Ya, ya, ya. Gitu Tapi sih. gue percaya lu duitnya pasti banyak sih. Soalnya kan enggak lah. dompet lu banyak. Oh iya, boy. Iya kan? Belum. Belum sebanyak Om.
Berarti itu dari sisi waktu di awal-awal, berarti dengan strategi afiliator itu jadi cepat naik. Iya, benar. Jadi yang gue incar tuh Iya. bukan penjualan doang om, tapi learningsnya juga. Gitu. Kalau misalnya teman-teman Ini yang pernah, yayasan ya yang lo incer learning berarti ya. Iya. jadi Iya. teman-teman yang sering main ads tahu lah ya. Jadi kan ada Iya. namanya learning phase itu gitu kan. Oke, oke. Nah itu kan nggak cuma di ads doang. Jadi kita bisa belajar dari affiliate juga gitu. Dari 100 itu konten tadi atau 50 konten atau 10 konten berapapun itulah. Kita jadi tahu gitu mana yang bagus, mana yang enggak. Gitu. Jadi kita incar bukan penjualan doang. Apa perubahan atau perbedaan dari afiliator pas awal-awal sama afiliator sekarang? Dan cara apa yang menurut lu work sekarang? Cara apa dulu nih? Cara reach out-nya kan? Cara reach out-nya atau cara communicate sama mereka atau mungkin cara memanfaatkan afiliator dengan baik lah sebagai brand. Oke, jadi affiliator tuh kita pisah jadi dua prosesnya. Pertama namanya recruiting, yang kedua kita mentoring. Oke, ada dua nih ya, recruiting sama mentoring. Iya, recruiting jadi kita tadi reach out sebanyak-banyaknya. Misalnya kita ada closing rate 10% gitu. Misalnya kita reach out ke 100 affiliate, 10-nya kita kirim barang. Ya udah, kita udah tahu 10%, kita reach out sebanyak-banyaknya. Gitu, kita reach out sebanyak-banyaknya, itu proses recruiting. Iya. Nah, begitu dia udah dapat, kita harus pastiin gimana dia bisa ngeposting konten kita lagi. Nah, itu mentoring namanya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu, pasti tahu lah ya. Jadi kita sebagai seller tuh kita punya yang namanya AM. Oke, AM atau AR ya bilangnya, AM ya. RM Jadi, atau AM? Ya, RM, AM, itulah. Pokoknya adalah orang marketplace Iya. yang kontak kita di WA. Gitu. RM kan rumah makan. Bukan itu. Kalau beda, AM? Om. Bukan rumah makan ya itu guys. Bukan ya. Salah. Om. Relationship manager. Iya betul. AM account manager. Iya itu. Ya. Itu, PM? guys. PM apa ya? Personal manager kali om ya. Kan ada AM ada PM. Iya. AM. Iya. Oh, AM PM iya ada. Ya, itu guys ya. Jokes om botak guys. Di konten sebelumnya ada yang ngitungin. Jokesnya udah 5 ya. Ntar ada jokes counter sini ya. Ya, ada. Oke, berarti Apa tadi jadi lupa? AM Iya. RM. Kan Ya. marketplace biasa ke kita menjadi AM-nya kita. Iya. Nah, kita harus menjadi AM-nya afiliator. Iya. Nah, jadi kalau kalian lihat, kalian pelajarin aja gitu di grupnya. Biasa mereka ngomongin apa di grupnya kayak, ayo dong ikut campaign ini dong, terus kayak produk baru launching dong, live banyakin dong. Biasa kan gitu kan AM kita kan. Nah, kita lakuin yang itu sama ke afiliator kita. Gitu. Kayak ternyata yang lagi works kayak gini-gini nih. Ini referensi buat kalian bikin konten lebih bagus gitu. Ini cara FYP gini. Terus misalnya ada teman-teman afiliator lain yang FYP nih. Terus GMV-nya gede gitu kan. Ya. Nah, itu bisa kita pakai gitu kayak. Si ini berhasil nih kayak gini kontennya. Nah, lu pada bisa pakai juga nih jadi referensi lu pada untuk Oke. bikin konten yang lebih bagus lagi. Kalau gue sih biasa gitu. Berarti itu ada satu grup khusus isinya semua afiliator kalian atau lebih ke satu-satu? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada? Iya. Lu bikin kayak setiap bulan ada kompetisinya atau segala macam? Iya, sama kan di marketplace juga gitu kan kita. Kita ada grup gede, misalnya back seller gitu kan. Itu kan banyak kan. Iya. Terus ada juga yang satu grup personal ke kita kan. Nah, sama persis sih. Kalau sekarang strategi afiliator itu biasanya dari affiliate itu cuma fokus di TikTok doang, Shopee doang, atau gimana sih kalau find the apa ya yang bagus sama ngomongnya gimana ya? Tapi perbedaannya sekarang gimana sih cara best practice-nya gitu? Kalau tadi kan udah ini dan grooming, that's it gitu. Cuma lu cuma perlu lakuin dua itu. Iya, jadi ketika gue tahu satu strategi, gue tuh biasa framework berpikirnya tuh cuman kayak more sama better om. Oke. Gitu. More, better, baru new. Gitu. Ini gue pelajarin dari Alex Promosi. Betul. Gitu. Jadi Satu aliran kalian. iya betul. Iya. Jadi kita udah tahu affiliate works gitu. Kenapa Ya. tahu? Karena kita lihat dari senior brand lokal yang lain. Ya. Affiliate works. Oke. Ketika nggak works, apakah yang salah strategi atau bukan? Gitu kan. Oke. Harusnya bukan, karena senior works gitu kan. Berarti salah di kita dong. Oke. Nah, gimana kita bisa benerin itu? Ya kita do it more, do it better gitu. Jadi misalnya tadi kita cuma reach out sehari 5 afiliator. Ya banyakin aja.
Nah, terus misalnya udah banyak, ternyata nggak terlalu bagus nih. Ya kita belajar dong. Oh, kita ternyata DM-nya terlalu jelek nih. Misalnya Om Botak kan di DM nih sama tim gue nih. Iya. Mau dong barter. Terus tapi kurang emoticon atau kayak ngomongnya kayak kurang sopan. Pasti kan Om juga nggak tertarik kan waktu itu kan. Nah, kita pelajarin. Oh, kalau kita ngomongnya gini, ternyata afiliator nggak kurang tertarik. Tapi kalau kita ngomongnya gini, afiliator lebih tertarik. Cara gimana supaya afiliator tertarik? Beda brand, beda cara kali ya? Ya itu learning by doing aja gitu. Jadi kita improve terus mana yang lebih Dan untuk bisa duit more dan duit better, perlu duit yang banyak ya? Duit juga, betul. Duit more, duit better, duit banyak. Iya. Itu ketiga tuh. Iya. Bukan Alex Hormozi yang bilang. Oh iya. Om Botak kita yang bilang ya guys. Atau justru duit more, duit better supaya bisa duit banyak. Iya. Betul ya, Betul. Ya, kalau duit banyak, dompetnya pakai apa? Katiara. Pesan sponsor ya. Tombol affiliate-nya di sini guys. Ya, nanti tolong dimunculin ya. Betul. Pikirin shot ya. Ada affiliate ke Shopee gitu. Kalau affiliate Shopee masih bisa di YouTube. Iya, tahu. Iya. Kalau soal iklan gimana? Iklan sekarang kita udah Lo jalan. kalau dari budget lebih banyak afiliator atau iklan sih sekarang? Definisi budget afiliator tuh apa, Om? Apakah GMV Max atau maksudnya budget Budget COGS buat COGS. lebih banyak budget apa tadi pilihannya? Iklan ads atau COGS. Ads, pasti ads. Jadi COGS sebenarnya kecil ya? Kecil sih, apalagi lama-lama kan ketika afiliator lama-lama. Jadi afiliator di market cowok tuh sedikit, Om. Wow. Jadi tadi kan kita udah 500 tuh sempat sebulan. Iya. Ya kita nggak bisa 500 sebulan terus. Iya. Lama-lama dikit. Lama-lama orang-orang yang berbayar semua gitu. Iya. Gitu. Jadi kita nggak bisa sebanyak itu juga. Jadi kita fokusnya di mentoring kan. Nah, jadi makin lama cost-nya makin kecil tuh. Nah, di awal pasti gede banget, lama-lama kecil. Karena lu udah ketemu yang cocok. Iya, itu satu. Jadi Dan mereka udah tahu produk lu works. Jadi mereka endorse produk lu terus gitu kan, tinggal diganti-ganti. iya, betul. Jadi awal-awal banyak kita dapat learnings yang bagus. Iya. Terus lama-lama kita berkerucut, lama-lama kita efektif. Gitu. Oke. Jadi mungkin awal-awal bisa dibilang profit gua kecil gitu. Gara-gara Sekarang udah besar profitnya. lebih besar. Lebih besar. Iya. Jadi lama-lama kita baru efektifin gitu. Oh, iya. Kayak yang tadinya kita sebar ke 100, yang FVP cuma 1, terus kita belajar kan, oh yang FVP kayak gini. Nah, next-nya kita sebar 20, FVP mungkin bisa 2 gitu kan. Jadi lebih efektif budgetnya. Gitu. Nah, kalau sekarang iklan lebih banyak pasti gara-gara tadi affiliate-nya mengecil, terus ya kita bayar iklan supaya lebih konsisten sales-nya gitu. Kalau misalnya kita cuman ngandelin organic, yes itu pasti jauh lebih efektif, lebih hemat pasti gitu. Karena kan kita gratis kan untuk kita posting konten gitu kan. Terus kalau misalnya kita ngiklan, pasti kita bayar ke platformnya kan. Tapi kan balik lagi, kalau misalnya mengandalkan FVP doang, itu kan kita perlu sesuatu yang konsisten gitu. Jadi gua bikin sistem brand di mana gua harus bisa mendapatkan sales secara konsisten. Oke. Caranya gimana ya? Iklan gitu. Ada bulan-bulan peaknya nggak sih kalau jualannya lo? Kalau fashion Maret pasti. Pas lebaran ya. Iya. Iya. Maret. Lebaran April. nggak necessarily Maret ya, atau pas Maret ya? Maret. Maret. Tahun ini Maret. Iya. Tahun depan mungkin April. Februari ya? Iya. Agak maju kan ya? Ah. 2 minggu maju. Itu peaknya gitu. Nah, ini yang tadi gue penasaran sih. Kan mulai jualan dompet, habis itu jualan tas, jualan fashion ya, habis itu ya. Secara kategori kan beda ya? Oke, It is fashion, tapi sub-subnya, sub-kategori beda ya? betul. Ini bikin toko lo jadi kacau kan? Nggak fokus? Atau memang ini dilakukan sama brand-brand lokal yang lain? Oke. Pertanyaannya, gak fokus di Subkategori. gua atau di tokonya? Di tokonya. Di tokonya. Cartier cuma jual, apakah lebih, ini dari sisi gue ya, Iya. ini biasanya kalau gue bilang di kelas, biasanya gue tuh bilang, lo fokusin satu kategori aja, dompet aja, udah gitu. Karena kalau lu main ke fashion apalagi, itu nanti niche marketnya udah, secara kategori udah pecah fokusnya. Oke. Dan jadinya kurang gitu bagus buat growth. Apalagi kalau lu ininya masih nanggung nih. Oke. Ya, kalau lu mengalami kesulitan itu atau memang karena dengan skala Oke. omsetnya sekarang udah ada semeter gitu? Oke, ini malah knowledge yang gue pengen nanya ke Om nih. Iya. Kenapa Om bilang kayak gitu? Apakah karena growth-nya tuh ngomong lebih ke algoritma,
atau lebih ke foundernya tuh kepecah fokus karena dia belum master di subkategori itu, atau karena orang jadi bingung kayak ini toko jualan apa nih gitu ya, mana Om? Part of it gue percaya algoritma. Nih, mungkin ini masalah RM ya. Hmm. RM-nya lu sekarang kalau di Shopee atau di TikTok itu barang-barang lu masih bisa under 1 RM nggak? Atau jadinya 2 RM? Sekarang masih satu sih. Masih 1 ya? Dan dia bisa lu submit flash sale apapun dari toko lu walaupun beda-beda kategori masih oke. Masih. Cuman mereka sering bilang sih, aku nggak handle yang ini gitu. Ya itu. Iya. Gue sih kendalanya karena itu. Oke. Karena ini masalah internalnya Shopee sendiri ya. Ya. Omsetnya ini gue juga nggak tahu internalnya. Cuma dulu itu gue sempet at a point gue punya satu toko yang handle 3 RM. Oke. Toko yang sama? Toko yang sama. Karena dulu gue ada yang masuk otomotif, ada yang masuk ini home, ada yang masuk ini. Jadi RM-nya beda-beda. Nah, gue kalau waktu gue melihat itu, jadi gue punya pikiran sekarang bahwa better lu fokus di satu kategori, home and living aja. Karena beda RM. Kecuali toko lu udah gede banget, sehingga lu mall pun RM-nya ada 2. Ada toko-toko kayak gitu. Tapi omset lu kan udah harus yang cukup. Nah, kalau di Shopee sendiri, ini kalau Shopee ya, dia akan lihat mayoritas omset lu 51%-nya kemana. Soalnya gue sempet pernah RM gue ganti dari kategori ini karena shifting. Gue punya mayoritas salesnya jadi shifting. Karena produk hero-nya ganti. Nah, itu juga jadi problem secara internal. Gue melihat ya. Jadi mungkin kacamata gue karena gue ada pengalaman kayak gitu, makanya sekarang gue bisa bilang orang, oh lebih baik lu fokus di satu deh. Lu kalau mau yang ini lu bikin Cartiera Bags misalnya satu lagi tokonya. Tapi apakah ketika RM-nya banyak itu jadinya mengurangi omset kategori yang lain? Ya, ini kan kita ngomong dari sisi Shopee-nya kan, atau dari sisi dari marketplace-nya ya. Karena mereka punya target masing-masing ya. Kalau dari sisi tokonya... Jadi ada konflik of interest secara personal kan di situ? Secara subjektif? RM dompet lu mungkin nggak bisa push barang fashion lu. Ya kan? Iya. Tapi mungkin gue juga ngomong dari sisi from 0 to 100 million atau dari 100 juta, lu mau nyampe 500 juta akan lebih cepat kalau lu fokus di satu kategori sih. Oke. Tapi kalau mungkin lu dari M gitu ya, mungkin it's different story sih. Oke. Kalau gue nggak pernah mikir perspektif lu sih Om, soal technical dan algoritma dan RM-nya. Kalau gue mikirnya tuh selalu perspektif brand. Gue setuju kalau misalnya kita as a brand tuh nggak boleh terlalu unfocused lah, nggak boleh terlalu nggak fokus, nggak boleh terlalu pecah, karena audience akan bingung. Itu satu. Kedua, mungkin kita sebagai founder atau kalau yang punya tim produk R&D-nya, itu mungkin mereka belum master di subkategori yang lain gitu. Misalnya udah mastering di dompet, mungkin dia belum master di untuk bikin atasan, untuk bikin celana. Itu different story kan. Itu gue setuju sih. Tapi kalau soal tadi algoritma, soal RM, conflict of interest segala macam, itu gue nggak pernah take into account sih. Gitu. Jadi pertanyaannya, kenapa Cartiera? Pertanyaan apa sih tadi? Main kategori yang banyak gitu. Iya. Kalau kategori banyaknya marketnya masih sama, menurut gue. Karena yang beli masih orang yang sama. Kalau gue percaya nggak apa-apa. Gitu untuk dua produk dengan subkategori yang beda dalam satu brand. Gitu. Jadi, let's say simpelnya di Cartiera itu ada dompet, ada tas, ada atasan. Itu subkategori udah beda tuh di marketplace-nya. Tapi orang yang sama, yaitu orang-orang kayak gue, market gue, gitu. Gue bakal beli tas, gue bakal beli dompet, gue bakal beli atasan sama bawahan gitu. Jadi barang-barang fashion pria, fashion cowok gitu sih. Gitu. Nah, terus soal tadi kan ada masalah di orang produk dan foundernya gitu kan. Kayak belum master yang satu nih. Ya, which is itu sesuatu yang kita harus pelajarin gitu. Gitu sih. Nah, kalau misalnya soal identity dari brandnya sendiri, itu pilihan sih menurut gue Om. Jadi apakah lu mau jadi Nike yang jual semuanya, atau lu mau jadi toko yang benar-benar fokus di jualan sepatu doang atau baju doang. Itu
pilihan sih menurut gua sih. Dan gak ada yang salah gitu menurut gua. Kalau misalnya gua mau dompet doang nih, benar-benar satu brand dompet doang itu bisa juga gitu. Tapi gua choose untuk lebih jadi kayak Nike aja gitu. Jadi awal-awal mungkin gua terkenalnya di tas. Tapi sebenarnya gua juga punya dong yang lain gitu, produk-produk yang lain gitu. Oke. Gua sih menurut gua gitu. Ya, semua pilihan ya. Hmm. Setuju. Ini gue sempat pikiran apa tapi tiba-tiba gue lupa ya. Coba gue lagi pikir lagi bentar. Bikin jokes atau pertanyaan beneran ya Om? Ada jokesnya juga. Hidup itu pilihan. Setuju.